Oke, terima kasih Ketua Kelas. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau mengecek kehadirannya ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita masuk materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu mengenai materi kita sebelumnya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu nilai mutlak? Siapa yang bisa? Ya, ayo. Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ayu. Oke, jadi nilai mutlak itu jarak bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real, dan nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Paham anak-anak? Nah, adapun manfaat kita mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya di sini sudah ada yang bergabung organisasi seperti pramuka? Ada. Nah, pasti kalian sudah mengetahui tentang baris berbaris kan? Nah, pernah tidak pemimpin barisan memberikan aba-aba seperti 2 langkah ke kiri jalan? Pernah? 2 langkah ke kanan jalan? Pernah? Nah, pernahkah kalian menghitung langkah tersebut berapa jaraknya? Nah, jadi 2 langkah ke kiri dan 2 langkah ke kanan itu bisa kita sebut sebagai nilai mutlak. Nah, jadi manfaat kita mempelajari tentang persamaan nilai mutlak ini, kita dapat menghitung posisi langkah awal sampai posisi langkah akhir kita dengan lebih mudah. Paham anak-anak Ibu? Oke, jadi dari yang Ibu ceritakan tadi, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, benar. Hari ini kita mau belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu berharap kalian dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan benar. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian akan mengamati masalah yang akan ditayangkan di dalam PowerPoint. Nah, setelah itu, kalian akan berdiskusi secara berkelompok untuk menyelesaikan LKPD. Setelah diskusi, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah itu akan ada pengerjaan soal kuis untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi kita pada hari ini. Adapun yang terakhir, penilaian yang akan Ibu lakukan dimulai dari penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya pada materi kita hari ini, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum itu Ibu akan mengingatkan kembali tentang definisi nilai mutlak, yaitu misalkan X bilangan real, maka mutlak X akan sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0, dan mutlak X akan sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Nah, jadi definisi nilai mutlak ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, jadi dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini, kita dapat menggunakan 2 cara anak-anak. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua, menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Akan tetapi, untuk cara yang kedua ini hanya kita gunakan pada soal tertentu saja. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke, agar kalian lebih paham lagi, perhatikan ya contoh yang akan Ibu jelaskan. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X tambah 3 sama dengan 4.
Dan mutlak X tambah 3 akan sama dengan min X tambah 3 jika X-nya lebih kecil dari min 3. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan untuk yang X-nya lebih besar dari min 3. Nah, mutlak X tambah 3 untuk X lebih besar atau sama dengan min 3 akan sama dengan berapa, anak-anak? Akan sama dengan berapa? X tambah 3 sama dengan 4. X sama dengan 4. Positif 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 3. X sama dengan 4 kurang 3 berapa? 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk yang X lebih kecil dari min 3. Nah, untuk X lebih kecil dari min 3, maka mutlak X tambah 3 akan sama dengan berapa? Min X tambah 3 sama dengan 4. Nah, ini kita kalikan ya. Min kali X berapa? Min kali 3 berapa? Min 3 sama dengan 4. Min X sama dengan 4. Negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 7. Berapa 4 tambah 3? 7. X sama dengan min 7. Nah, ini dengan cara yang pertama. Tadi kan ada yang cara kedua kan? Menggunakan Untuk cara yang kedua kita menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kita tulis dulu ya soalnya. Mutlak X tambah 3 sama dengan 4. Nah, ini kedua ruasnya kita kuadratkan menjadi X tambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Nah, ini 4 kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri. X tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi anak-anak harus ingat bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat akan sama dengan A dikurang B, A tambah B. Nah, jadi di sini yang X tambah 3 kuadrat ini A, 4 kuadrat ini B. Nah, jadi kita akan bentuk X tambah 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat ke dalam bentuk A kurang B, A tambah B. Nah, menjadi berapa anak-anak? X tambah 3 dikurang 4, X tambah 3 ditambah 4 sama dengan 0. Tiga kurang 4 berapa? Negatif 1. X ditambah 3 tambah 4 berapa, Nana? X tambah 7. 7 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Tadi min 1. X tambah 7 sama dengan 0. X sama dengan negatif 7. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari mutlak X tambah 3 sama dengan 4 yaitu 1 dan min 7. Oke, paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika sudah pas, perhatikan masalah berikut. Masalah 1. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang peserta didik mengerjakan suatu soal matematika adalah 4 menit. Waktu seorang peserta didik bisa lebih cepat atau lebih lambat semenit dari waktu rata-rata. A. Tuliskan persamaan nilai mutlak yang mewakili permasalahan ini. B. Tentukan waktu tercepat
Nah, jadi nanti masalah satu ini akan kalian kerjakan di dalam LKPD yang akan Ibu bagi. Nah, jadi Ibu ingin menjelaskan sedikit bahwa di masalah ini diketahui waktu mengerjakan soal matematikanya 4 menit dan waktu lebih lambatnya 1 menit dari waktu rata-rata. Jadi, nanti kalian akan menyelesaikan bagaimana bentuk persamaan nilai mutlak dari masalah tersebut. Setelah itu kalian akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut. Paham anak-anak Ibu? Baik, jika kalian semuanya sudah paham, kita lanjut ya mengerjakan LKPD. LKPD sudah Ibu bagi? Sudah. Buka LKPD-nya, kerjakan latihan 1 yang ada di dalam LKPD bersama kelompoknya masing-masing. Waktu pengerjaan LKPD hanya 2 menit ya. Ayo silakan. Jangan bercerita. Ada yang nggak paham? Ada yang kurang paham dia? Ya, anak-anak Ibu sudah selesai semuanya? Sudah? Baik, jika sudah selesai semuanya, Ibu mau perwakilan dari kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, siapa yang mau maju? Iya, Putri, silakan. Baiklah, saya menjawab. Yang lain Soalnya yaitu waktu rata-rata yang diperlukan seorang peserta didik mengerjakan suatu soal matematika dalam 4 menit. Waktu seorang peserta didik bisa lebih cepat atau lebih lama sembari dari waktu rata-rata. Yang A, tuliskan persamaan nilai mutlak yang mewakili permasalahan ini. Yang B, tentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang peserta didik mengerjakan soal matematika. Untuk yang A, misalkan X mewakili waktu tercepat atau waktu terlama dalam satuan menit. Perbandingan nilai mutlak yang mewakili permasalahannya yaitu mutlak dari X kurang 4 sama dengan 1. Untuk jawaban yang B, sesuai dengan rumus definisi nilai mutlak, untuk kita cari dulu untuk X-nya, X lebih dari 4, yaitu nilai mutlak dari X kurang 4 sama dengan 1 menjadi X kurang 4 sama dengan 1. X sama dengan 1 ditambah 4, X sama dengan 5. Untuk X lebih kurang dari 4, yaitu nilai mutlak dari X kurang 4 sama dengan 1. Kemudian min kita kalikan dengan X kurang 4 sama dengan 1 menjadi min X tambah 4 sama dengan 1. Kemudian min X sama dengan 1 dikurang 4. Min X sama dengan min 3, jadi X sama dengan 3. Jadi waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa mengerjakan soal itu berturut-turut adalah 3 menit dan 5 menit. Iya, berikan tepuk tangan dulu untuk Putri. Nah, ada yang ingin menanggapi hasil kerja kelompok dari Putri? Tidak ada? Nah, jadi jawaban dari Putri ini sudah benar ya. Yang lain gimana jawabannya? Sama seperti Putri? Sama. Berarti sudah benar semuanya ya? Oke, jadi Ibu mau ada yang bisa menarik kesimpulan dari hasil kerja kelompoknya. Nah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Tadi. Jadi, dengan persamaan nilai mutlak kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk Rani. Nah, oke anak-anak Ibu, terima kasih atas antusiasnya. Dari hasil
KPD-nya. Nah, untuk kelompok yang aktif kita berikan kepada kelompok 4. Berikan tepuk tangan ke kelompok 4. Ya, kita lanjut ya. Untuk menguji pengetahuan kalian tentang materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan soal kuis. Soal kuisnya dikerjakan per individu. Paham? Silakan, Devi. Oke anak-anak, waktu pengerjaan soal kuisnya hanya 20 detik. Silakan kerjakan. Oke anak-anak ibu, waktu pengerjaan soal kuisnya telah selesai. Silahkan ketua kelas untuk membantu ibu mengumpulkan hasil kuisnya. Oke, ibu akan memeriksanya langsung ya dan akan mengumumkan hasilnya. Nah, jadi untuk itu berikan ibu waktu beberapa menit ya anak-anak. Terima kasih anak-anak ibu telah mengerjakan soal kuis dengan sangat bagus. Dan dari hasil pemeriksaan ibu bahwa semuanya sudah mendapatkan nilai yang bagus. Tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 70. Tepuk tangannya dulu. Oke, tetapi walaupun kalian sudah mendapatkan nilai yang sangat bagus, ibu juga akan tetap memberikan pengayaan melalui soal yang levelnya lebih tinggi lagi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Siapa yang bisa menarik kesimpulan materi kita secara keseluruhan? Iya, Cynthia. Kesimpulannya itu Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat variabel X di dalam tanda mutlak, Bu. Iya, benar. Berikan tepuk tangan dulu untuk Cynthia. Ya anak-anak, jadi ibu ingin menyimpulkannya lagi bahwa kesimpulan materi kita pada